Nova Regina, saya mahasiswa IAIN Surakarta semester 4. Nah, saya berasal dari jurusan Perbankan Syariah 4A. Nah, NIM saya itu 185231026. Nah, video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas UAS dari Makul Kebijakan Fiskal. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang zakat sebagai komponen kebijakan fiskal. Nah, untuk penjelasannya silakan disimak ya. Nah, untuk kebijakan fiskalnya sendiri yaitu kebijakan yang mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, karena instrumen yang digunakan dalam kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran negara. Kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan perdagangan diperlukan untuk mengoreksi gangguan-gangguan yang menghambat jalannya roda perekonomian yang disebabkan karena sistem ekonomi kapitalis atau disebut juga sistem ekonomi pasar yang bergantung pada jalannya mekanisme pasar. Apabila terjadi gangguan-gangguan terhadap jalannya mekanisme pasar, maka diperlukan berbagai macam usaha untuk mengoreksi jalannya perekonomian agar mekanisme pasar berjalan secara sempurna. Adapun perbedaan antara penerapan kebijakan fiskal dalam ekonomi konvensional dengan sistem ekonomi Islam, kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi kapitalis yaitu suatu kebutuhan untuk pemilihan ekonomi karena krisis dan untuk meningkatkan perekonomian agar dapat mencapai pertumbuhan yang positif, sehingga tumpuan utama kebijakan fiskal negara kapitalis adalah pertumbuhan ekonomi. Lalu dalam sistem ekonomi Islam, kebijakan fiskal yaitu suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat sebagai kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu, sistem ekonomi Islam tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengacu untuk menciptakan mekanisme disebut distribusi ekonomi yang adil, karena pada hakikat permasalahan ekonomi yang terjadi di masyarakat berasal dari bagaimana sih distribusi harta tersebut di tengah-tengah masyarakat. Nah, salah satu bentuk distribusi harta dalam masyarakat yaitu adanya kewajiban zakat kepada pemilik harta yang apabila sudah mencapai nisab. Potensi zakat di Indonesia sangat besar karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Kementerian Agama dan Badan Amil Zakat Nasional memperkirakan jumlah potensi zakat Indonesia mencapai 100 triliun per tahun, dan dari jumlah potensi tersebut hanya sekitar 1,5 triliun yang baru tergarap pada tahun 2010. Menurut Al-Ghazali, tujuan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Tujuan lain dari kebijakan fiskal yaitu untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan memperhatikan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Kebijakan fiskal dan ekonomi Islam digunakan untuk kepentingan yang sama dengan kebijakan fiskal dalam ekonomi konvensional, yaitu sama-sama menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi. Nah, menurut Matt Molay, tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam antara lain yang pertama itu Islam menghendaki tingkat kesetaraan ekonomi yang demokratis melalui prinsip bahwa kekayaan seharusnya tidak beredar di antara orang-orang kaya saja. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang seharusnya memiliki akses yang sama dalam memperoleh kekayaan. Yang kedua, Islam melarang pembayaran bunga atau riba karena Islam tidak dapat melunasi tingkat suku bunga untuk mencapai keseimbangan dalam pasar uang. Yang ketiga, Islam mempunyai komitmen untuk membantu ekonomi masyarakat yang kurang berkembang untuk menyebarkan pesan dan ajaran Islam seluas mungkin.
Nah, untuk pengertian zakat itu yaitu zakat merupakan komponen utama dalam sistem keuangan publik sekaligus kebijakan fiskal yang utama dalam sistem ekonomi Islam. Zakat merupakan kegiatan yang bersifat wajib bagi seluruh umat Islam, komponen untuk memperdayakan ekonomi dalam Islam yaitu zakat, infak, sedekah, wakaf, di mana komponen tersebut mempunyai unsur-unsur terkandung dalam kebijakan fiskal. Unsur-unsur tersebut ada yang bersifat wajib, misalnya zakat, ada juga yang bersifat sukarela, misalnya yaitu sedekah, infak, dan wakaf. Dalam ekonomi Islam, unsur yang bersifat wajib dan sukarela tersebut merupakan suatu yang khusus, yaitu yang membedakan dengan sistem ekonomi pasar, di mana dalam sistem ekonomi pasar itu tidak mengenal adanya sektor sukarela, tetapi dalam konsep ekonomi Islam, kebijakan fiskal bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan dalam distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Tujuan utama dari kegiatan zakat berdasarkan sudut pandang sistem ekonomi pasar yaitu untuk menciptakan distribusi pendapatan. Dalam struktur ekonomi konvensional, unsur utama dari kebijakan fiskal adalah pajak sebagai sumber penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Di Indonesia, misalnya, tidak ada unsur zakat di dalam data anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Berbeda dengan pajak, di mana zakat dalam menentukan besarnya tarif zakat sudah ditentukan berdasarkan petunjuk dari Rasulullah. Dalam konsep fikih, sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisi muslim, bertujuan agar terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dari defisit muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang defisit atau mustafih menjadi surplus. Zakat sendiri bukanlah suatu kegiatan yang semata-mata untuk tujuan duniawi seperti distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, dan sebagainya, tetapi juga mempunyai implikasi untuk kehidupan di akhirat. Hal ini yang membedakan kebijakan fiskal dalam Islam dengan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi pasar. Seperti firman Allah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103, yang artinya itu, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu membutuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Nah, zakat merupakan instrumen fiskal Islam yang mempunyai potensi luar biasa, Potensi zakat dilakukan dengan baik maka akan menjadi sumber pendanaan yang sangat besar, sehingga dapat menjadi kekuatan pendorong pemberdayaan ekonomi umat di pemerataan pendapatan. Hal ini dilihat dari peningkatan jumlah dana zakat yang terhimpun dari tahun ke tahun. Perhitungan potensi 2010 yang dibuat oleh INZ tersebut agak berbeda dengan informasi yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional dan Kementerian Agama yang mendasarkan pada data kajian ASEAN Development Bank atau ADB, di mana menyebutkan bahwa potensi zakat Indonesia mencapai 100 triliun per tahun. Potensi zakat yang mencapai 100 triliun per tahun kalau dibandingkan dengan RAPBN 2011, jumlah tersebut hampir mencapai sepertiga dari alokasi dana belanja kementerian negara dan lembaga pemerintah yang mencapai 395,2 triliun. Jumlah potensi zakat tersebut 2 kali lebih besar dari alokasi Kementerian Pekerjaan Umum yang memperoleh alokasi anggaran tertinggi dalam RAPBN 2011, yaitu sebesar
Rp 56,6 triliun rupiah. Jika seluruh potensi zakat dapat terkumpul secara maksimal, maka Indonesia mungkin tidak harus lagi bergantung kepada pinjaman luar negeri yang berbasis bunga untuk menutup defisit anggaran belanjanya. Jika ini bisa tergarap secara maksimal, kelebihan ekonomi juga akan terjaga karena krisis ekonomi yang selama ini terjadi selalu berpangkal dari penerapan sistem bunga dan sistem transaksi keuangan suatu negara. Nah, untuk manfaat zakatnya sendiri itu yang pertama, membersihkan harta dan jiwa. Yang kedua, sebagai sarana pengendalaan diri. Yang ketiga, mengelola uang. Dengan menunaikan zakat, kita dapat mengatur keuangan dan lebih bijak dalam menggunakan harta atau uang yang kita miliki. Yang keempat, mengurangi pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Zakat bisa mengurangi pendapatan kena pajak atau PKP, di mana zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada Basnas atau LAS dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Yang kelima, sarana pemerataan untuk mencapai keadilan sosial, di mana para pengelola zakat akan memberikan bagian zakat kepada orang yang mempunyai ekonomi lemah. Nah, demikian sedikit penjelasan dari saya. Jika ada banyak salah, mohon dimaafkan. Jika ada manfaatnya, alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.